Salam, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang mulia Bapak Skup Timika, yang saya hormati Bapak-Bapak pejabat di pemerintahan Kabupaten Dogiay, yang saya hormati para suster, pastor, diakon, katekis, yang saya hormati anggota MRP, yang saya hormati juga anggota DPR Kabupaten Dogiay, dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diperkenankan untuk berkumpul di tempat ini. Saya selalu mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita jalani itu jalannya Tuhan sudah tentukan, jadi kita hanya melewati saja. Karena itu pertemuan kita di tempat ini pada kesempatan ini bagian dari perjalanan yang Tuhan sudah tentukan. Jadi ini bukan sebuah kebetulan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, setelah saya terpilih jadi bupati, banyak orang memberontak kepada saya, terutama mereka dari wilayah Mapia. Kapan jembatan Mapia itu mau dibangun? Saya bilang, kamu tunggu saja di bupati ke. Kamu kenapa tidak bangun duluan? Setelah saya cari tahu alasannya, nanti bulan Oktober itu ada acara besar di Modio. Begitu sidang dewan, Yusuf Tebaya merontak pertama. Ada Yusuf kah? Ya, ini yang merontak pertama, bilang kapan mau bangun jembatan. Saya bilang kita tidak ada uang, tidak dianggarkan. Tetapi lama-kelamaan banyak orang datang, dan ini uskup mau lewat ini. Saya bilang kalau uskup mau lewat, jangan menyeberang saja lewat bawah atau tidak apa-apa. Alasannya apa? Saya bilang, dulu saya dengan saya punya bapak juga biasa menyeberang lewat bawah, kami juga hampir hanyut dulu. Jadi biar kali ini uskup yang hanyut saja. Kemudian lama-lama orang memberontak terus, bilang pokoknya jembatan harus jadi. Para bupati mau datang, tamu-tamu penting mau datang, harus mobil lewat. Saya panggil kepala PU, karena kepala PU waktu itu mau dapat pukul dari anggota DPR. Saya bilang, kepala PU, ada uang kah? Dan tidak ada uang, tapi kita bisa usahakan bangun. Dia bilang bisa. Saya bilang, kau bangun dan sebelum bulan Oktober jembatan harus jadi. Sekarang sudah jadi toh. Itu biayanya mahal, tapi kita sudah bangun. Selain alasan ini, alasan lain, dulu karena saya dengan saya pun bapak hampir hanyut di situ. Jadi saya pikir cukup kami dua saja jadi korban, masyarakat yang sekarang tidak boleh jadi korban. Karena itu akses jalan ini sangat penting. Karena itu yang menghubungkan wilayah kamu, wilayah Mapia ini menjadi pertimbangan untuk kita bangun. Alasan lainnya, saya sejak awal sudah fokus, sudah mencanangkan bahwa fokus pembangunan, terutama infrastruktur dalam kepemimpinan saya selama 5 tahun adalah wilayah barat dan wilayah selatan. Kalau wilayah kamu sudah selesai, sedikit lagi kita selesaikan. Sekarang kita fokus bangun wilayah Mapia dan wilayah bagian selatan. Supaya itu kita bisa bangun, terutama untuk jalan dan jembatan. Saya menganggarkan dana, kemudian mau melakukan survei jaringan jalan dan jembatan. Kalau survei udara dan internet saya tidak percaya. Karena itu saya memerintahkan survei jalan darat di bawah pimpinan Bapak Tobias Punapa dengan konsultan. Akhirnya mereka jalan dari ini ke barat, putar lewat selatan, memakan waktu 1 bulan 3 hari. Survei jalan darat. Saya memastikan, langsung lihat, langsung dicatat langsung. Di mana harus jembatan, di mana harus jalan itu bisa tembus. Jangan sorot-sorot lewat internet saja, kita harus jalan. Dan minggu depan hasil itu akan dipresentasikan. Karena itu kita akan punya peta yang jelas bagaimana jaringan jalan dan jembatan itu kita bangun. Resikonya besar. Ini orang berpikir bupati ini hukum orang ini, 1 bulan lebih jalan kaki. Tapi saya bilang jalan saja tidak apa-apa. Kalau mati bersyukur. Kalau tidak mati juga bersyukur. Sama saja. Akhirnya mereka kembali dengan selamat dan itu sudah kita ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kepada Bapak Ibu dari wilayah Mapia,
dalam beberapa 4 tahun ke depan kami akan fokus untuk bangun wilayah Mapia dan wilayah selatan. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, AUKI itu tidak hanya penting bagi gereja, tetapi penting bagi pemerintah. Wujud dari betapa pentingnya dia, kita sudah memberikan penghargaan pada 17 Agustus kemarin. Dari 47 orang yang saya beri penghargaan, orang pertama yang saya berikan adalah AUKI TKG. Penghargaan itu artinya betapa pentingnya beliau ini. Karena itu kami juga memberikan penghargaan. Dan kita menganggarkan dana sekitar 1 miliar. 1 miliar itu kita bagi-bagi sedikit-sedikit sekali dengan piagam kepada 47 orang. Dan saya sudah berkeinginan untuk setiap tahun saya beri penghargaan sampai orang-orang yang berjasa itu selesai semuanya di wilayah ini. Kadang-kadang orang berjasa itu kita lupakan. Ini bukan soal nilai uang yang kita mau kasih, bukan persoalan nilai uang itu berapa, bukan persoalan orang dapat kertas, tapi bagaimana kita mengakuinya, menghormatinya dan menghargainya. Karena pada zamannya mereka adalah orang-orang besar. Pada kesempatan hari ini kita hadir di tempat ini dalam kapasitas dan jabatan kita masing-masing. Tapi kita jadi begini karena ada orang besar pada zaman yang lalu. Karena itu mereka yang sudah berlalu haruslah kita menghargai, mengakui dan menghormati. Karena itu untuk ke depan penghargaan semacam itu akan kami berikan terus menerus. Hal yang ketiga, dalam kepemimpinan saya ini, Bapak Uskup yang mulia, saya sedikit banyak memberikan perhatian kepada gereja. Untuk tahun ini kami menganggarkan 5 miliar untuk pembangunan gereja dan bantuan ke lembaga-lembaga keagamaan. 4 miliar saya berikan kepada 2 miliar untuk gereja Kingmi Idakebo dan 2 miliar untuk gereja Katolik. Kenapa saya memberikan uang yang begitu besar kepada 2 gereja ini? 2 gereja ini umatnya sedikit, jemaatnya sedikit. Rata-rata di situ orang yang tidak punya apa-apa. Rata-rata di kampung itu tidak ada pejabatnya. Tetapi dengan keberanian mereka mau membangun gereja besar. Yang boleh saya katakan 2 gereja itu akan menjadi gereja terbaik dan termegah di wilayah Megudi ini. Karena mereka sudah berani memulai, sampai sudah sholat, sudah tidak ada uang, saya bilang saya pemerintah ada, saya bantu. Karena itu, untuk ke depan Bapak Ibu, kalau baru meletakkan batu pertama, gedungnya Bapak Ibu belum mulai berdatang minta uang, mohon maaf, yang begitu saya tidak bantu. Umat yang ada itu tunjukkan kemampuan dan kemandirian dulu. Kamu bangun sendiri dulu. Kalau dari awal pemerintah bangun, nanti kamu jadi pemalas. Nanti begini, Bapak minta uang kah mau bangun gereja, Bapak minta uang kah begini. Itu kemandiriannya, kreativitasnya nanti hilang. Karena itu kami mau Bapak Ibu, siapapun yang ingin bangun gedung gereja atau kegiatan gereja apapun, gereja yang ada, umat yang ada itu dengan kemampuan sendiri harus mulai dulu. Kami akan mendukung dari belakang. Jadi saya kasih tahu, kalau baru taruh batu pertama kamu tidak usah datang minta, pasti saja kamu tidak dapat. Mulai dulu baru datang lapor, Pak Bupati ini kita sudah mulai tapi belum selesai, barulah kami akan membantu. Itu dengan maksud supaya kemandirian kita, kreativitas kita itu tetap kita jaga, jangan menjadi orang-orang yang malas. Kemudian yang berikut, kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada kendala apapun, Bapak Uskup, tahun depan ini saya mau bawa 40 orang ke Israel. 40 orang ini 20 dari Kingmi, mungkin gembala kah, pendeta, 20 orang ini katekis. Karena selama ini katekis dan gembala ini mereka biasa khotbah berapi-api seolah-olah pernah ke Nazaret begitu. Dia dong pulang, dia dong khotbah Nazaret itu begini-begini, Yesus dia bikin begini-begini, macam dia pernah pergi saja. Kadang kalau mau khotbah itu dia mau berdiri di atas itu, altar kami mimbar ke situ, macam sudah pergi. Karena itu sebagai wujud penghargaan kepada mereka yang sudah tua-tua ini, saya mau bawa 20 orang ke sana supaya orang lihat, supaya begitu kembali itu dong bicara itu 2 kali lipat semangatnya. Dan tidak bilang saya sulit jadi kamu apa begitu. Begitu, jadi tahun depan 20 orang yang dari Kingmi atau GKII, 20 dari yang Katolik ini,
tambah 1 orang imam masjid itu akan umroh di Arab Saudi. Jadi dalam rangka itu, jadi bapak-bapak tadi saya sudah mengatakan, kamu jangan baku rampas, kamu jangan baku rampas, nanti pater dekan atau uskup tentukan kami ke sana, sudah setelah kembali baru nanti meninggal dengan tenang karena sudah lihat Israel dan sekitarnya. Jadi ini semua dalam rangka untuk kita memotivasi, memberikan semangat supaya pembangunan di bidang keagamaan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian perhatian-perhatian semacam ini akan terus kami berikan. Jadi saya harap yang penting ada kebersamaan, kekompakan semacam itu. Kemudian yang berikut berkaitan dengan Modio atau kegiatan yang sedang kita laksanakan ini, saya sudah punya keinginan sejak awal dan sekaligus sudah memerintahkan kepada Kabag Hukum untuk membuat satu peraturan daerah tentang kawasan khusus di wilayah Kabupaten Dugiai. Kalau tidak ada kendala dan kalau mendapat dukungan dari DPR, sidang akhir tahun ini kami akan menetapkan kawasan khusus. Yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah kawasan-kawasan yang kita tetapkan, yang berpotensi kita kembangkan dan menjadi wilayah-wilayah khusus karena sejarahnya, karena religinya, karena adatnya. Kawasan itu kita akan kembangkan menjadi kawasan-kawasan khusus. Karena itu untuk sementara ada 2 wilayah yang saya akan fokus untuk memperhatikan. Untuk wilayah Mapia kita fokus untuk Modio, untuk wilayah kamu fokus untuk wilayah Makewapa. Itu 2 tempat yang kita akan kembangkan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, dalam rangka itu, kalau kita punya dasar hukum semacam itu, maka dari segi pembiayaan juga bupati tidak bermasalah, karena ada dasar hukum yang menjamin bahwa itu kita tetapkan sebagai daerah khusus. Kalau tidak berusaha salah-salah kasih saja, wah itu saya bisa hidup di penjara itu. Karena itu hal-hal semacam itu yang pertama. Yang kedua, penetapan daerah khusus ada dasar hukumnya, ini juga penting supaya semua pihak itu terlibat dalam proses untuk kita kelola sama-sama. Kita kelola sama-sama, dan itu menandakan bahwa daerah itu, wilayah itu sangat penting. Karena itu dalam beberapa kesempatan saya selalu didatangi oleh Pak Sesilus ini, selalu cerita lokasinya begini-begini. Saya baru-baru berpikir begini, saya pesan kepada beliau untuk nanti dengan pihak gereja, Bapak Uskup untuk bisa membuat desain atau peta wilayah ini, dan untuk mengembangkannya kami pemerintah akan ambil alih. Setelah kami sediakan itu, pengelolaannya kami akan serahkan kepada gereja. Mudah-mudahan kita bisa mulai tahun depan, dan mudah-mudahan sebelum saya turun dari bupati bisa terwujud semuanya itu. Karena itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu inginkan, pihak gereja inginkan, tolong dibikin desainnya. Tolong bikin desainnya, nanti kita hitung biaya, terus kita akan kembangkan secara bertahap. Kalau saya hanya 5 tahun saja mungkin tidak cukup, kalau 10 tahun bisa. Ya, kalau 10 tahun selesai. Seperti itu. Jadi kita akan fokus untuk itu, dan saya sampaikan kepada Bapak Sisilius, Bapak Ibu sekalian, bahwa bikin desainnya, baru datang sampaikan ke Pak Bupati kita mau seperti ini dan kami butuh uang. Kita akan mulai tahun depan. Jadi tadi juga saya tanya-tanya, masyarakat yang di sekitar ini bisa pindah ke tidak ini? Supaya kita bikin satu kawasan yang penting untuk religi, supaya kemudian kita jadikan objek wisata untuk orang bisa datang berdoa. Karena saya punya keinginan begini, kalau jalan ini sudah lancar, kalau misalnya mobil bisa tembus sampai ke sini, kalau wilayah yang kita sudah bangun dengan baik, setiap tamu yang datang mengunjungi Dugiai, khususnya ke pemerintah, saya akan ajak untuk antar ke sini dulu baru ke Nabire. Ke sini dulu baru ke Nabire. Ke sini dia berdoa dulu, lihat-lihat dulu, baru dia pulang ke Nabire. Karena itu kita akan siapkan petugasnya untuk setiap tamu yang datang untuk dia bawa ke Modio dulu. Nah, bisa bersiara di sini, tetapi bisa juga sambil jual kopi, sambil jual kacang, sambil jual noken. Jadi ini satu rencana, rencana yang besar. Karena itu kita harus mulai sama-sama. Kemudian memikirkan semuanya itu
ada keinginan juga kita mengembangkan satu ibu kota kabupaten di daerah ini, di belakang Gunung Dugia ke arah bawah, Pona ke sebelah sini. Itu wilayah itu kami sudah survei, dan saya mau untuk ibu kota kabupaten terutama untuk kompleks perkantoran itu tidak boleh ada aktivitas lain. Jangan di situ ada diskotik lagi, ada kios lagi, di situ ada tempat jual pinang lagi. Wah, itu orang bingung itu. Karena itu rencana ini sudah saya sampaikan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden secara lisan sudah menyatakan mendukung. Dan saya bilang kalau itu kita berhasil bangun, maka kita akan menjadi satu-satunya atau kabupaten pertama yang mempunyai ibu kota yang cukup modern. Seperti itu. Itu rencana besar. Dan saya sudah ketemu Pak Presiden beberapa waktu lalu, saya ingatkan kepada beliau, saya bilang, Pak Presiden tolong, dan kita sudah membuat desain, sudah melakukan survei, dan mudah-mudahan minggu depan dipresentasikan. Dan setelah itu perjuangan itu berat, tapi kita harus berjuang sama-sama. Saya selalu bilang ini berat, kok tidak usah takut, Tuhan Yesus ada, jadi jalan saja begitu. Jadi cita-cita seperti itu, keinginan seperti itu harus kita perjuangkan sama-sama. Dengan memindahkan ibu kota seperti ini, saya mau supaya wilayah kamu itu betul-betul menjadi fokus wilayah untuk bertani, beternak, dan pemukiman warga. Jangan ada lain-lain lagi. Wilayah kamu juga seperti itu. Kalau kita campur aduk, nanti kita pusingnya seperti urus Jakarta sekarang. Semua aktivitas bisnis, aktivitas pemerintahan bertumpuk di situ, dan semua orang pusing sekarang. Bagaimana mau mengaturnya? Karena itu rencana-rencana seperti itu tentu membutuhkan perjuangan dari kita semua. Karena itu kalau ibu kotanya di situ, maka saya menggambarkan akses semua tempat di Kabupaten Dogia itu sangat mudah. Selatan bisa masuk, dari tengah ini bisa masuk ke situ, dari kamu bisa masuk, itu sangat mudah sekali. Dan rencana-rencana begitu kita butuh kebersamaan, kita butuh kerja keras semacam itu. Dan saya untuk yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan seperti ini, terutama menetapkan Modio sebagai tempat apa tadi? Tempat sejarah dan siara, itu saya sebagai bupati menyatakan setuju. Dan sebagai bukti dari itu, kita membentuk tahun ini, kita menetapkan dia punya produk hukum pembentukan wilayah khusus, termasuk yang di dalamnya termasuk Modio. Dan saya minta tahun ini juga desain mengenai wilayah ini disampaikan. Mudah-mudahan langkah awal kita bisa mulai di tahun depan, dan saya percaya bahwa kita bisa. Saya ulang, saya percaya kita bisa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tadi di catatan itu saya lihat ada tulisannya Pamukai, dan ini uskup yang paling jahat, cuma tuntut orang untuk sumbang. Jadi sebelum Bapak Uskup tuntut saya mau sumbang dulu, supaya sebentar Bapak Uskup itu tuntut yang lain saja. Jadi Bapak Uskup sebentar jangan tuntut saya ya, begitu. Jadi ini kalau untuk uang dari pemerintah sudah tidak ada uang untuk bantuan-bantuan semacam ini. Ketua panitia datang juga, jadi saya diam-diam saja. Setelah aku pikir-pikir sudah, karena memang kita sudah tidak punya dana. Tapi ini saya punya sumbangan pribadi, ada uang sekitar 100 juta, nanti bisa diterima oleh ketua panitia kan? Jadi saya harap kita semua bisa sumbang-sumbang, kita semua bisa membangun, kita punya wilayah sama-sama. Kepada ketua panitia, kepada Bapak Uskup, saya berharap ini menjadi modal awal. Kamu dengar ya? Saya berharap ini menjadi modal awal untuk kita membangun wilayah ini sesuai dengan yang kita inginkan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.